ESG kan it's not all about environment tapi social impact juga. Kan. Seringkali terlihat ya, cuma jargon doang. Kenapa? Punya ESG itu nggak bisa kita klasifikasi sebagai suatu eksklusivitas ataupun keuntungan. Enggak. Justru itu suatu tantangan yang lebih. Jadi justru itu jadi tantangan tersendiri how we can convince the investor gitu atau VC untuk invest. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, where we have in-depth conversation about building and growing startups. with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Kominfo, Mitrans, and Panasonic. Oke, Ernest, tadi kan kita udah sempat ngomongin soal akuisisi supply side gitu kan. Nah ini gue pengen ngomong a bit about demand side nih gitu ya. Tadi kan udah sempat bilang iya berubah nih, mulai waktu zaman pandemi ini banyak berubah. Orang yang tadinya mungkin producing waste itu di kantor, di kampus, pindah ke rumah gitu ya. Tapi memang terus habis itu juga Ernest juga sempat bilang tadi soal mereka ini juga sekarang punya awareness karena jadi punya waktu untuk memperhatikan gitu kan ya tentang tadi ya waste dan sebagainya. Nah banyak juga tapi yang hanya menggunakan ini sebagai jargon bisa dibilang gitu ya. This is the elephant in the room. This is the elephant in the room gitu ya. How's the demand side? Beneran nggak sih ini cuma jargon atau actually people are caring about it gitu kan? Mungkin gue pengen tahu dari Ernest. Oke, mungkin gue coba bagi dari berbagai macam stakeholders ya. Ya. Kalau dari individu, stakeholdersnya individu nih, ini udah mulai ke consumer behavior-nya tuh ke arah sana, conscious living. Orang mulai mempertanyakan how we live our life lah, and our lifestyles juga. Orang yang tadinya nggak tahu, sekarang udah mayoritas tuh tahu. Setidaknya tahu ya, setidaknya tahu lah, aware gitu. Apakah tapi sampai paham dan mau take action itu depends dari segi individu. Kalau dari company atau perusahaan, balik lagi, saya nggak berusaha menyalahkan, tapi balik lagi untuk suatu nilai usaha kita pasti memprioritaskannya nilai bisnisnya gimana. Ya benar. Seringkali terlihat ya, saya nggak bilang lah ini jargon atau enggak, tapi ada yang terlihat cuma jargon doang. Kenapa? Karena ESG ini seringkali solusinya itu masih mahal. Kenapa masih mahal? Karena pengen itu ideal. Bayangin kalau kita sekarang kondisi baseline itu misalkan di lantai 1. Mau naik langsung ke lantai 100. Kau langsung jump ke lantai 100, effortnya kan akan banyak kan? Iya. Ibaratnya kalau dari segi waktu, tenaga dan sebagainya akan berkali-kali lipat. Dibandingkan kita jump ke atau naik ke lantai mungkin 5 dulu atau lantai 10 dulu. Nah tantangannya itu adalah kenapa terkesan jargon tadi. Loncatannya terlalu jauh tapi nggak mau spending more di sana. I see. Ya benar-benar. Karena banyak yang masih mungkin melihat ini imagery ya. Jadi kayak this is we want to be viewed as a brand that is caring towards ini. Yeah. Gue which is nggak salah karena memang mungkin kalau untuk melihat value belum bisa melihat kayak the sustainability value tapi setidaknya the brand value. Ini menyulitkan Ernest nggak sih in the sense of when you want to acquire users gitu ya, getting the mindset right about sustainability itu jadi your main education ke customer atau enggak sih? Iya, pastinya itu jadi main education and good things-nya ya meski dengan banyaknya kata ESG orang mulai bisnis-bisnis ya, mulai mempertanyakan, mulai explore. Nah, kuncinya adalah ketika edukasi dan mengasih tahu lah solusinya apa yang bisa dilakukan, kita harus tahu nih batasannya. Batasannya kalau full 100% sempurna nih mau dilakuin tuh akan mahal. Tapi kalau kita mulai start small, belum sempurna, tapi berprogres lebih baik ke sana. Karena itu yang ekosistem sih kalau kita ya. Karena memang gini ya, untuk bisa menjadi the ideal itu memang it takes a lot of steps kecil untuk nyampe ke sana gitu kan. Nah ini banyak juga kan sebenarnya yang kadang-kadang ya, terutama mungkin kalau B2B lah ya, itu banyak yang when kita harus ngejelasin itu ya, bilang bahwa you take the small steps first, baru nanti kita ke sini. Gak sabar, gitu kan? Ya kan? I think banyak banget bisnis-bisnis yang mungkin B2B itu waktu dijelaskan bahwa memang takes some time atau take some steps, gak sabar nih. Kok gue begini aja gitu kan? Do you have experience kayak gitu gak sih?
waktu dulu berusaha convincing your B2B clients mungkin gitu ya? Of course pasti. Dan cara meyakinkannya apa ya, benar-benar kita tunjukin dari segi biaya, perhitungan juga, target yang sejalan dengan regulasi. Kasarnya kalau sekarang harus 100 tadi ya ibaratnya, tapi regulasinya 30, kita justru menyarankan 30 dulu. Bukan berarti 100 jelek ya. Kita sih pengennya kalau kita full aspek itu environment sama sosial doang, pasti kita saranin 100. Cuman kan di sini kita lihat dari sektor bisnisnya juga. Nggak realistis nih kalau dia harus naik pembayarannya itu jadi 5 kali lipat. Iya. Kita kan pasti how to think the affordability-nya juga at least sama. Atau bahkan bisa lebih murah gitu dengan menerapkan ESG. Sehingga mereka mau convert gitu. Karena kan sekarang pasti ada switching cost ya ketika diubah dari pola konvensional ke pola baru. Justru kita harus memberikan nilai tambah lah, nilai ekonomis tambahan. Nah itu sih yang menurut saya jadi kuncinya pemain di ESG. How we can communicate it dan offer the solution yang bukan harusnya sempurna, bukan. Tapi yang bisa diimplementasi. Diimplementasi dan memberikan value bisnis juga somehow. Betul. Kan Yes. ya kan kayak tadi cost reduction kalau bisa ya cost reduce dong gitu betul, kan. Betul. Nah, tapi ini mungkin dari gue ya pertanyaannya adalah ini berhubungan dengan value bisnis. Tadi kita udah bahas di awal tapi pingin gue ulang lagi pembahasannya gitu kan. Sebenarnya banyak yang bilang ESG ini just ESG lah. Kita benar-benar kita harus memperhatikan ESG, no value business value tuh belakangan aja mikirnya gitu kan. Banyak yang suka trap dalam that idealism gitu kan, yang mana sebenarnya kalau Ernest lihat value bisnisnya tuh ada nggak sih dari ESG ini from your experience? Oke, pasti ada sebenarnya. Tinggal kita mau melihat ini suatu permasalahan murni, hanya permasalahan lingkungan atau sosial, atau ini kita melihat sektor bisnis yang bergerak dan kaitannya ada dengan environment, social, and governance. Tinggal dari dua sisi itu tuh kita lihat. Bisa aja kita murni ngelihatnya tuh hanya lingkungan, aspek sosial dan sebagainya, kalau ngelihatnya murni dari aspek itu. Tapi kalau bicara startup di ESG, namanya kita di startup ya, ini bisnis lah. Nilai ekonomi harus jadi scale, penting. harus Betul. exponential growth gitu kan. Gimana? Artinya kita menawarkan solusi menyelesaikan permasalahan dan ada nilai bisnisnya di sektor yang ada kaitannya dengan lingkungan, dengan sosial dan dengan pemerintahan. Benar. Karena gini, sebenarnya gini, ada yang bilang kayak because we are an ESG startup, nih ada beberapa ESG startup yang trap dengan kondisi we are an ESG startup ya, investor kita juga ESG gitu ya misalnya, terus habis itu ya we can only work with yang juga ESG gitu kan, yang udah punya understanding on ESG gitu kan. Padahal kalau dari gue sama Italo suka brainstorming ya, sebenarnya you have to have the business mindset juga gitu. ESG itu just a value, additional value harusnya dalam bisnis startup lu gitu kan. The main value adalah gimana lu bisa product market fit di problem yang dihadapi oleh your user lah pastinya gitu kan. And the ESG is actually just the additional value gitu. Nah mungkin ini contoh yang kenapa hari ini juga ngundang Ernest sih, karena I see actually ekosistem ini bergerak tuh very business mindset gitu, yang gue senang ya. Dia lu nggak ini loh, nggak stuck itu dengan mindset iya ESG gitu ya, gue nggak ada business in it, tapi you see the business in it gitu. Gue pingin tahu sih gimana sih waktu di awal gitu Joshua sama Ernest akhirnya menemukan bahwa had the realization of ini harusnya jadi a business, it's not an ESG NGO movement gitu. Sebenarnya lebih ke apa yang mau kita tawarkan solusinya. Ya kita melihat sudah banyak organisasi non-profit yang bergerak, campaign yang bergerak. Kayaknya kalau kita terjun lagi di situ kesannya egois. Kayak ngapain buat baru lagi, ya ikut aja yang udah ada yang sudah terbukti produktif juga gitu. Kita melihat justru ngambil ke sektor yang sekarang belum ada. Sektor yang bisa dibilang kita bilang privat tapi independen. Terkesan bisnis tapi ini sebenarnya berkelanjutan tanpa bergantung sama aspek lain di luar proses bisnisnya itu sendiri, kecuali ya investor untuk scale ya. Untuk scale gitu kan. Jadi itu yang kita lihat kenapa perlu dari segi bisnis. Terus terkait mindset buat startup di bidang ESG, punya ESG itu nggak bisa kita klasifikasi sebagai suatu eksklusivitas ataupun keuntungan, enggak. Justru itu suatu tantangan yang lebih, karena belum ada proven model, proven track record, especially in Indonesia market, that ESG startup itu make it sangat cepat gitu.
Ada sih sektor-sektor yang bersinggungan sama ESG. Tapi kalau yang solusi dan servisnya menyelesaikan permasalahan ESG, nggak ada juga yang proven. Adalah 1-2 di Southeast Asia gitu. Iya, Southeast Asia ya, tapi Asia- Indonesia ya terbatas lah ya, mungkin debatable lah bisa dibilang. Debatable, ya. bisa dibilang, Langsung heeh. ya buat ini. Jadi justru itu jadi tantangan tersendiri how we can convince the investor gitu atau VC untuk invest. Dan tantangannya adalah ini baru bisa proven kalau justru kita bisa mendapatkan investasi dari yang bahkan nggak fokusnya tuh impact fund atau Nggak impact impact fund, investment ya. gitu. Itu yang jadi ini. Dan itu pun yang kita jalanin di ekosistem. Ketika ditanya, Nes apakah lu nyarinya investor yang hanya fokus di impact fund doang? Enggak juga gitu. Kita open ke semuanya. Bahkan preference kita tuh adalah kalau bisa dapat dari yang bukan fokus impact fund, it will be good. It means our model itu sustainable and actually can scale. Yeah, and bisa Iya. scale dan works lah. It Iya. works gitu. Dan itu takes lot of effort, lot of investment gitu. Baik dari segi tenaga bahkan investasi pribadi untuk make it works gitu kan. Iya, bootstrap. It takes few long time untuk bootstrap juga untuk dapat market fitnya nggak sih sebenarnya in this process sebenarnya? Betul. Karena balik lagi tadi di depan kita benchmarknya terbatas, harus local insight. Berarti butuh effort untuk meyakinkan. Meyakinkan. Nih, local insight dan solusi yang sesuai ini benar. Yang kedua sektornya ESG. Belum ada proven track record, kita harus meyakinkan lagi. Kalau bukan kita yang meyakinkan, kalau bukan kita yang take effort, kalau bukan kita yang berani invest dan terjun duluan, ya gimana investor mau yakin? Benar, Justru benar. bilang ESG itu bukan suatu eksklusivitas yang karena gue ESG, gue harus lebih gampang nggak? No, karena kita ESG, effort kita harus lebih, tantangannya lebih banyak untuk bisa meyakinkan. Tapi Yeah. seharusnya kalau murni emang kita mau menyelesaikan permasalahan ESG dari sektor bisnis, itu justru yang jadi memotivasi kita. Bukan jadi membuat kita terleha-leha dan berkesan santai bahwa kita ESG is okay dan get the impact fund. Nah, Yeah, bukan itu sebenarnya poinnya. Ya. Tapi kita harus take effort, proven that it works, dan ya bisa scale. Nggak bisa setelahnya. scale intinya kan. Ya, menarik. Kalau dilihat ya sebenarnya ya, apa sih proses existing ya yang sebenarnya you think that it has like nilai lah ya, nilai ekonomi gitu ya yang sebenarnya bisa di nilai bisnis lah, tapi belum pernah di tap, dan itu ada hubungannya dengan your space gitu. Pernah nggak sih? Dan mungkin why gitu itu belum pernah ada yang tap in ke sana sih sebenarnya gitu. Pasti kalau bicara bisnis orang pasti mikirnya yang sederhana, yang cepet gitu ya bisa dilakukan. Dan bicara ESG itu kan kompleks ya. Kita harus menyeimbangkan antara ya triple bottom line Ya, tadi tuh. Bukan hanya aspek bisnis tapi sosialnya, Sosialnya, lingkungannya gimana lingkungannya. gitu. Pertama itu yang orang-orang mungkin mikir 2 kali mau terjun ke sini. Yang kedua sektornya sebenarnya banyak. Sejauh kuncinya gini sih, sejauh suatu proses bisnis, suatu proses operasional atau proses aktivitas itu ada nilai bisnisnya, bayar membayar, berarti ada nilai bisnisnya. Iya, benar. Karena ada yang hidup sebenarnya dengan tanpa disrupsi ya, tanpa inovasi. Selama ini ada yang hidup dari situ Ada kan? banyak banget. Bayar membayar masalah energi, Iya. bayar membayar masalah persampahan, bayar Bahkan membayar. sesimpel dalam pick up juga kita bayar Betul, sebenarnya. ya, pick up sampai kita bayar. Atau dalam bayar membayar dari segi perkebunan, bayar membayar dari segi aquaculture misalkan, iya. bayar membayar dari segi tenaga kerja di bidang sektor-sektor informal Iya. atau blue collar bahkan. Itu kan identik dengan ESG, ada Iya. sosialnya di situ. Benar. ESG kan it's not all about environment tapi Yap. social impact juga. Ya. Oke, nah ini menarik banget sebenarnya karena kalau gue banyak ngobrol nih sama founders di ESG, terutama yang mungkin tackling lebih ke environment problem gitu ya. Memang bootstrap tuh pasti jadi kayak udah pasti akan bootstrap lama gitu karena you have to find bener-bener the market fit, convincing people that it's something that has a problem dan ini butuh solusi kalian untuk nanganinnya gitu kan. Nah, ini gue mungkin pertanyaannya lebih deep sama kalau gitu ya. How do you find the stamina sih, Nes, lu dan Joshua? Karena ini staminanya berat loh bro gitu. Waktu lu mau bootstrap selama itu, tapi ini problem yang memang besar problemnya gitu ya. Iya. Sebenarnya hal paling fundamental itu sebelum memulai ini kita harus stay true to ourselves dulu sih. Iya. Bahwa emang bener gak sih ini sektor yang mau kita explore. Seringkali kita sudah dimanjakan dengan model-model yang sudah berjalan baik di negara lain. Iya. Sudah dites sehingga kita mengambil.
intisarinya. Cuman tapi kalau kita balikin lagi, bahkan bukan ke ESG, tapi esensi kita membangun suatu usaha atau suatu startup lah, pasti untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Untungnya kebetulan banyak model-model lain yang bisa mengadopsi. Tapi bicara ngomong ESG kan nggak bisa diadopsi. Very local insight. Local dan regulation tuh sangat matters. Ya. Betul. Dan itu sangat berbeda kan. Pemerintahan dari masing-masing negara berbeda, regional berbeda, iklimnya berbeda gitu. Pola culture dan budayanya juga beda gitu. Jadi pertama tuh harus yakin dulu dan stay true lah. Bener emang ini yang kita passionate, ini yang ada permasalahan yang memang mengganggu kita, mengusik kita untuk bisa menyelesaikan. Kalau itu aja kita awalnya nggak jujur, hanya murni karena ESG kayaknya keren deh, atau kayaknya gue bisa punya uang banyak nih dari sini perusahaan besar. Menurut saya nggak bakal bisa sih, nahan stamina gitu. Yang kedua adalah bertemu dengan orang-orang, support system yang tepat juga sih. Dan itu support system bukan sesama orang yang bergerak di bidang ESG, tapi yang bergerak di sektor startup, ya maksudnya dengan founders lain yang ngasih insight in general. Karena balik lagi kalau kita udah sektor ESG, pasti kita yang lebih paham lah. Expertnya itu misalkan kita. Know lah about them. Gitu tapi kan. untuk bisa survive, we need to implement very basic ataupun tips-tips di bidang mengelola startup untuk bisa scale. Benar. Nah itu yang cara kita bisa ini adalah ya tadi menyeimbangkan. Expertise-nya kita terjun ke lapangan, cuman untuk bisa maintain stamina dan sebagainya kita pasti butuh support system kan. Yang ngasih insight, ngasih pengalamannya, ngasih ilmunya, ngasih networknya untuk bisa kita bertahan. Ya ini mungkin buat teman-teman ya, buat teman-teman ESG mau impact to collective itu sebuah community loh guys. Buat kayak gitu ya, untuk ngobrol-ngobrol sama founders juga, karena founders itu lonely job, especially when you have to get the stamina untuk bootstrap for such a long time karena you have to get the product market fit. Makanya gue cukup kagum sama teman-teman yang masih stay di, betul tahu problemnya tuh apa dan I wanna solve that problem benar-benar, dan stamina-nya kuat banget gitu. Jadi makanya juga thank you loh. Gue I wanna say thank you untuk Ernest, untuk Joshua, untuk tim Rekosistem yang you care a lot about the problem yang orang mungkin nggak care ke sana, dan you have the stamina to always go on gitu ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari gue gini ya, buat teman-teman yang mungkin pingin ke arah ESG, do you have any, bahasanya bukan tips kali ya, tapi in startups yang ke ESG mungkin, do you have any hal yang lu pelajarin selama ini dan ini mungkin bisa meaningful buat orang-orang lain untuk tahu, teman-teman yang lagi mau berjuang di arah ESG, baik sebagai founder startup ataupun mungkin di NGO, atau mungkin mereka adalah individuals aja yang pingin making changes in that space gitu. Oke, menurut saya sih kalau bicaranya konteksnya startup, balik lagi kita harus punya mindset bahwa memang ini kita mau membangun bisnis. Kebetulan bisnisnya itu yang bisa bilang ethical business. Yang semakin banyak revenue yang dihasilkan, semakin banyak customer, semakin besar juga dampak lingkungan dan dampak sosial yang diberikan. Tapi first thing first, business mindset-nya itu harus ada dulu. Gitu. Yang kedua adalah untuk membuat itu seimbang. Seimbang antara triple bottom line tadi, profit, people, planet. Jangan sampai ke-trap. Dan sangat wajar ke-trap. Awalnya itu kayaknya umum ya. Banget atau apa. Cuman kalau kita udah ngejagain bahwa we want to start the business gitu, through startup model dan sebagainya, ini adalah bisnis. Yang kebetulan ethical business yang sejalan. Itu yang kedua. Sama yang ketiga, kita harus sangat practical bidang ESG. Banyak research, banyak studi kasus yang sangat ideal. Tapi ketika masuk ke eksekusi, itu semua tentang praktek. Jadi kita harus melihat benar-benar praktikal, benar-benar ngelihat apa yang dibutuhin, apa yang bisa dilakukan, bagaimana cara kondisi saat ini, dan meningkatkannya itu bertahap. Jangan ambisius untuk langsung going 100%, tapi mungkin appreciate the 10% increase lama-lama gitu kan itu ya. Create the building blocks gitu untuk nyampe ke ideal itu.
Heeh, heeh. Dan punya stamina untuk create the building blocks is something else, Ya, guys. itu ya, Heeh. other things lah. Nah, oke. Nah, ini mungkin jadi menarik. Ada beberapa hal yang gue tarik tadi ya. Satu, ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang juga in the business space itu juga penting ya tadi Ernest ya, karena tadi supaya nggak ke-trap itu you have to talk to someone yang mungkin nggak paham ESG sama Yes. sekali gitu kan. Ernest juga pasti nemuin ini banyak di community kita di Impact 2 ya, Impact 2 Collective ya. Di founder-founder lain di Impact 2 Collective yang mungkin nggak paham ESG gitu ya. Jadi ini salah satu tempat juga buat teman-teman founders yang mau belajar, yang mau sharing sama founders lainnya. Silahkan masuk community kita. Ini gue ada pesan sponsor dikit dari teman-teman di belakang kamera kami. Tapi oke, untuk end everything mungkin I wanna say thank you juga gitu. Tadi gue udah sempet say thank you untuk Ernest gitu ya, karena you know ESG space itu something yang you have to get the stamina, you have to really apa ya tadi ya, karena lu harus build the building blocks. Itu jadi mungkin akan lebih lama, akan lebih banyak market education, tapi thank you banget Recosystem udah being a part of that space juga. Dan juga thank you juga udah hadir di sesi ngobrol-ngobrol kita gitu ya. Mungkin buat teman-teman builders silakan, mungkin Ernest, do you have something to say, mungkin untuk teman-teman, mungkin boleh nih promosi sedikit soal Recosystem loh di sini. Oke, ya mungkin kalau yang punya bisnis ataupun bahkan individu yang mau mulai menerapkan pola hidup yang lebih bertanggung jawab, khususnya dalam mengelola sampah, ya cek lah Instagram, cek lah ya, LinkedIn atau website Recosystem. Recosystem. Kita punya service dan fitur baik dari skala individu sampai skala B2B. Oke, sip kalau gitu. Thank you so much Ernest. Thank you so much buat para builders yang juga udah stay sama kita di 2 episode kita gitu ya, ngomongin mungkin ini hal-hal yang mungkin builders juga nggak terlalu paham, tapi I believe you gonna learn something new on the process of our discussion tadi. Dan jangan lupa juga untuk follow our Instagram @impacttalk.io, juga subscribe our YouTube channel, comment and like, tell us what you want to hear next gitu ya di YouTube kita Impact 2, dan juga jangan lupa follow our LinkedIn di Impact 2 dan juga our Instagram di impacttalk.io. Oke, thank you so much. Bye. Hi guys, don't forget to follow us on our social media and stay tuned for our upcoming practical knowledge videos only at Impact Talk.